Udah bagus ya, bisa santai kita mulai. Oke, udah ada namanya, udah ada bukunya. Kita di bab pertama, keluarga awal kehidupan kan, keberadaan diri. Keberadaan itu berarti keberadaan kalian ya di dalam keluarga. Aku dan kamu menjadi kita. Iya kan ya? Aku dan kamu jadi kita. Ayahnya yang mana nih? Ini apa ini? Ini ayah. Ini apa? Ibu. Ini anak. Sekarang siapa yang sudah jadi ayah? Kalian udah jadi ayah? Belum. Siapa yang udah jadi ibu? Siapa yang udah jadi anak sekarang? Kamu jadi apa? Jadi ayah apa jadi ibu apa jadi anak? Kakek, Pak. Hah? Siapa? Anak. Nah, oke. Aduh. Sekarang anak, harapan orang tua itu anak yang seperti apa sih? Stop. Tadi Kirana, tunjuk ke siapa Kirana? Tunjuk ke siapa? Ayo, tunjuk. Belakang. Ya. Harapan anak, anak seperti apa? Cepat. Pintar. Tunjuk siapa lagi? Lanjut. Harapan anak itu seperti apa harusnya? Pintar, rajin. Tunjuk lagi siapa? Siapa? Patuh. Apa lagi? Apa? Bakti. Tunjuk siapa lagi? Apa? Pintar rajin. Udah, pintar rajin. Kamu pengen jadi seperti apa sih? Anak yang baik itu seperti apa ya? Apa? Gak tahu anak yang baik seperti apa? Cepetan tunjuk cepetan. Kamu. Apa? Disiplin. Tunjuk lagi siapa? Next, lanjut. Fadli. Siapa? Anak. Saya pernah jadi anak. Sekarang jadi ayah. Apa sih? Anak. Ayo, anak seperti apa? Hah? Oke, jago olahraga berarti bukan sehat. Anaknya harus sehat, bener ya? Next, siapa lagi? Cepat. Ya. Ayo. Iya nih, nggak boleh. Ayo. Anak yang baik seperti apa? Anak yang baik seperti apa? Tahu? Siapa yang punya jawaban? Apa? Bangga. Siapa lagi? Disiplin sudah? Udah, disiplin. Apa lagi next? Sukses. Berakhlak. Apa lagi? Soleh. Apa lagi? Beradab. Adab, oke. Prestasi. Mandiri. Baca nggak? Tapi jawabannya ada di hati kalian kan? Iya. Oke. Udah menggambarkan anak nggak di sini? Udah, cukup. Berbakti semua. Ada lagi apa lagi? Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Udah menggambarkan semua anak? Oke, belum. Derajat. Next. Ada lagi? Oh, bakti kepada negara.
Nusa bangsa. Ada lagi? Pas. Pas. Tuh, udah menggambarkan anak semua di sini? Udah, kayaknya. Cukup ya. Untuk berapa jam? Cukup ya. Oke, cukup ya. Sekarang fokusnya ibu. Coba yang rasa ibu berdiri. Baik. Baik di sini. Di sini laki-laki, di sini calon ayah. Ayah di sini. Hitung jika semua sudah balik, di sini perempuan, di sini laki-laki. 1. Berdiri perempuan. Oke. Terus belakang. Laki-laki di sini. Ayo laki-laki di sini. Nah, siap ya. Laki-laki apa nggak ikut? Udah. Perempuan. Bawa. Ikut. Oke. Oke. Udah ya. Kalian perempuan dulu ya, perempuan dulu. Soalnya gini. Fokus, suara saya kedengaran ke belakang. Marah. Kalian pilih satu kata ibu idaman seperti apa? Orang laki-laki juga sama, nanti siapin ayahnya itu seperti apa. Oke? Kita laki-laki dulu, perempuan dulu. Ya udah, Sweet, yang menang duluan apa yang kalah duluan? Sepakat dulu, menang dulu. Yang menang duluan, saya kalah duluan. Menang duluan, Sweet. Iya. Fokus. Kamu jalannya ke sini ya. Kita fokus. Ayah idaman, satu jalan. Langsung jalan, sebutin aja. Sayang anak. Next, terus. Ayah rajin. Ayah. Bakti pada anak. Dapat nafkah. Cerdas. Bisa hebat. Mandiri. Rajin. Baik. Pintar masak. Udah. Ayo, next. Soleh, ayah yang soleh. Ayah seperti apa? Ayo. Apa udah? Apa? Tenang. Hah? Sehat kayaknya, yang sehat ya, nggak usah sakit ya. Next sudah. Pokoknya yang kamu udah belum nakal. Ayo. Ayo jalan. Sabar berdiri. Ayo. Apa? Ayo datang. Apa? Udah. Laki-laki berapa orang yang enggak? Siapa? Laki-laki siapa yang memberikan jawaban? Yang memberikan jawaban. Yang memberikan jawaban. Oke. Nah, berarti
Pak, Satu ya. Cowoknya ada berapa di situ? Cowoknya ada berapa? Oke, enggak ini enggak. Kita tiduran. Laki-laki siapa yang sudah memberikan jawaban angkat tangan? Dua. Satu, dua ya. Tiga, Pak, tiga. Belum kan? Dua, tiga. Satu apa dua? Tiga. Oke, berarti minus tiga. Gitu. Minus tiga. Silakan laki-laki duduk. Sekarang perempuan. Puternya kemana? Sini dong. Iya. Fokus. Ayah. Ibu seperti apa? Juga. Pengertian. Rajin membersihkan rumah ya membantu. Baik hati. Penyayang. Ibu seperti apa? Soleha. Pintar masak. Kaya. Baik. Belum. Saya udah. Pengertian. Fokus. Kalian dengerin jawabannya ya. Tidak membandingkan. Baik ya. Saya rajin ada. Oh, tidak suka marah. Cantik. Mandiri. Perhatian. Oke. Fokus. Oke. Saya sebelumnya pelajaran ini tuh suka dilematis. Kenapa ngomong suka dilematis? Mohon maaf ya, yang mohon maaf. Oke. Mohon maaf yang keluarganya jauh. Mohon maaf yang keluarganya besar. Tapi saya harus menyampaikan materi ini karena keberadaan kalian itu diharapkan dari keluarga. Paham ya? Oke. Coba. Oke. Fokus. Kita lagi ngomong beneran. Ya, udah tahu kan kamu tuh seperti apa di keluarga? Gak perlu dijawab, hanya jangan jawab cuma hati kamu. Udah tahu kan kamu di keluarga seperti apa? Sudah? Kamu sudah tahu kan ayah kamu di keluarga seperti apa? Kamu sudah tahu kan orang ibu kamu seperti apa? Kalau misalkan masih lengkap dan sebagainya, hanya yang tahu hanya saya dan kamu ya. Tutup mata kamu di sini di baik-baik ya. Cuman kamu cuma angkat tangan aja. Tutup matanya, tutup. Kamu hanya angkat tangan jawabannya ya. Angkat tangan. Kalau bukan udah ini, nggak usah perlu angkat tangan. Oke. Orang tuanya masih lengkap, angkat tangan. Oke, good. Terus. Masuk. Orang tuanya, ibunya sudah tidak ada, angkat tangan. Oke, good. Ya, pokoknya nggak perlu suara. Saya hanya butuh angkatan tangan. Turun. Yang ayahnya tidak ada. Oke. Kamu bahagia dilahirkan, angkat tangan. Kamu tidak adil di keluarga, angkat tangan. Merasa tidak adil di keluarga. Jujur aja, yang teman kamu nggak ada yang tahu kok. Yang tahu hanya saya dan kamu. Tutup lagi. Saya sangat sayang sama ibu, angkat tangan. Tutup. Tutup langsung cepat. Saya sayang sama ayah, angkat tangan.
Tuh, saya benci ibu. Saya benci ibu. Ibu saya suka marah-marah, gak jelas. Oke. Ibu saya suka pilih kasih sama adik atau kakak saya. Ibu saya adalah seorang malaikat, angkat tangan. Walaupun ibu saya salah, saya tetap sayang sama ibu saya. Ayah saya sangat bertanggung jawab. Ayah saya suka marahin ibu, angkat tangan. Ayah saya galak terhadap saya dan ibu saya. Tuh. Ayah saya tidak perhatian kepada saya. Angkat tangan kalau ada. Tuh. Ayah saya manusia paling kuat di bumi ini. Tuh. Ayah saya tidak suka saya pergi keluar rumah tanpa izin. Ayah saya paling disiplin di rumah. Apabila ada orang tua kalian di sini, kamu akan bilang, maafin aku belum bisa berbakti kepada orang tua. Nanti pulang akan bilang seperti itu, angkat tangan. Cukup. Terima kasih buat kalian. Kenapa? Kenapa jangan nangis? Kan kamu orang tua kalian doang. Ya. Ya udah. Gim ya. Udah. Biasa aja, nggak usah panik. Yang lain nggak usah respon ya. Biasa aja. Hal-hal yang sudah begini, yang punya keluarga ya pasti akan dapat. Yang nggak punya keluarga, nggak punya ayah, nggak punya ibu ya beda rasanya. Pertanyaan-pertanyaan yang saya buat ya seperti ini keadaan sebenarnya kan. Siapa yang hari ini tidak ketemu sama orang tuanya sedangkan sekolah? Karena ayahnya pulang kerja agak sibuk, ayahnya sibuk. Ayahnya atau ibunya? Ya, ada ya? Oke. Silakan ya, nggak usah dijawab, di dalam hati aja. Iya loh saya. Terus kalian sebagai anak pernah nggak minta maaf kepada orang tua kalian pada saat kalian salah? Oke. Kalian pernah nggak ngobrol sama orang tua kamu, duduk berdua ya? Aku tuh sebenarnya kenapa sih aku marah sama ayah? Aku tuh maunya gini loh. Saya tuh nggak suka gitu pada kalau ayah itu ngomong bla 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 bla. Aku tuh benci kalau ayah kamu kayak seperti itu. Oke? Ada yang bisa kayak gitu? Ada yang pernah kayak gitu? Pernah ngomong gitu? Ayah aku tuh nggak suka kalau diperlakukan seperti ini. Ada? Pasti ada. Ya cukup ya. Kamu tahu nggak orang tua kamu kerjanya apa? Tahu. Ada yang nggak tahu orang tuanya kerja nggak tahu apa? Ada yang nggak tahu? Tahu nggak? Itu tahu kerjanya. Ada nggak yang tahu kalian tuh kerja orang tua itu sampai seperti ini, bangun pagi di kerjanya bisa aja jadi tempat kerjaan itu dimarahin orang sama bosnya, dimaki-maki sama atasannya, dimaki dan sebagainya. Pernah tahu nggak? Pernah cerita nggak orang tua kamu ke kalian? Nggak. Penderitaan orang tua mereka kalian sendiri ya. Taunya kalian besok berangkat sekolah belajar, selesai gitu. Kalian nggak peduli, mak baju aku udah kuning loh, bisa nggak sih beli baju? Saya kata nanti ya nak, saya baru nyadari setelah saya jadi orang tua. Pada saat orang anak saya minta, ya teman-teman aku punya sepeda, aku belum punya deh kayaknya. Satu, ya nanti bulan depan. Ya,
Teman-teman aku punya handphone, aku nggak punya. Orang tua itu diam mereka tapi berpikir. Ada lagi nih, ya orang-orang kok kayak enak banget jalan-jalan setiap hari. Yang kita jangan jalan-jalan di Indomaret aja nggak pernah gitu. Ya, saya tugas kalian nih nanti datang ke rumah. Ini hari Kamis minggu depan ya. Tugasnya dikumpulin. Tugasnya seperti ini, kalian cuma ngobrol sama orang tua. Oke. Ngobrol sama ayah. Yang kerja di keluarga siapa? Ada yang ibu, ada yang ayah, atau misalkan, mohon maaf kalau misalkan ibu ayahnya udah nggak ada, kakeknya. Pokoknya yang memberikan nafkah ke keluarga itu siapa? Paham ya? Kamu wawancara ke orang tua yang memberikan apa? Pertanyaannya hanya 3. Ayah kerjanya apa? Yang kedua, ya, ayah boleh cerita nggak sih kerjaan ayah itu bagaimana? Ya suatu saat mungkin pada saat ini menjadi referensi, yang namanya buah kan gak jauh jatuh dari pohonnya ya. Ya pada saat ayah pengalaman ayah bisa berbagi dengan aku. Terus yang ketiga, kalau misalkan aku udah besar atau ayah udah meninggal, apa sih pesan buat saya? Karena kalian tahu nggak besok akan terjadi apa-apa? Tahu nggak kalian besok terjadi? Makanya disitulah mungkin kesempatan materi ini, materi bab pertama ini, kalian berinteraksi dengan orang. Bisa? Siapa yang nggak bisa? Yang nggak bisa ngobrol sama orang tua, ngomong aja dari sekarang supaya saya tahu masalahnya di mana. Pak, saya nggak bisa ngomong orang tua karena dia itu, saya berangkat sekolah dia belum datang, saya datang ke sekolah orang tua saya datang, saya udah tidur. Ayah saya belum pernah sama sekali ketemu. Kalau lagi kerja mungkin, kalau liburan juga jarang ngobrol, karena kalau udah di rumah udah main handphone sama masing-masing, selesai. Kamu di rumah mau makan mau enggak terserah. Yang penting orang tua udah nyiapin. Mereka tuh taunya cuma ngasih makan, tapi nggak tahu kamu ditanya udah makan belum. Ada yang ditanya kayak gitu nggak? Kan di sini ya, ibu itu nggak boleh banding-bandingin. Ibu itu harus sayang, ayah itu harus berikan nafkah. Di sini tuh nggak ada tulisan anak tuh harus sabar. Di sini harus ada, di sini ada, tapi di anak nggak ada. Berarti selama ini kalian egois ya? Jadi keinginan sesuatu harus dapat, kalau enggak aku nggak mau sekolah. Keberadaan kalian sebagai apa di sini? Sebagai apa? Tahu kan tugasnya anak? Orang tua kamu minta nggak kamu itu dilahirkan? Di sini anak pertama, anak pertama. Kamu itu kebahagiaan orang tua loh. Yang anaknya pertama, kalau anak itu kebahagiaan orang tua. Yang kedua, mereka terbebas dari gunjingan tetangga bahwa mereka itu bisa jadi ayah dan ibu. Karena kalau orang tua, mohon maaf nih, yang belum punya anak, tanya terus, kapan mau punya anak? Dia mau udah punya anak, kamu kok belum, lama banget sih. Batinnya sakit gak ditanya kayak gitu? Makanya anak pertama itu kebahagiaannya orang tua. Tapi pada saat kamu kebahagiaan orang tua yang pertama, kamu keluar, adik kamu lahir nih, kok merasa dibandingin banget antara adik sama kak? Dulu pertama aku sendiri, aku sayang banget, tapi kenapa adik saya lahir kok saya dibanding-bandingkan? Kamu kakak harus kalah, nggak boleh kayak gitu. Pernah nggak orang tua kayak gitu? Padahal mah di dalam hati itu sedih tuh. Kamu tuh dilahirkan di ini kebahagiaan pertama. Kamu tuh cuma dicetak supaya kamu kuat. Anak pertama tuh harus kuat. Makanya ada lagunya tepat. Bila bentakan kecilku, bentakan hatimu lebih kuat dari itu, dunia akan menghakimimu. Ku bersyukur dirimu. Jadi ya, pernah dengar gitu Pak? Pernah ya? Itu orang-orang. Bisa selesai setelah habis minggu depan tugas itu? Bisa? Bisa ya? Selesai? Oke?
Bisa? Kita nggak tahu perasaan orang lain, no. Kita tuh nggak tahu dalamnya orang lain, no. Oke? Sama kok. Saya juga nggak ngerti materi ini ya. Setiap angkatan pada baper. Padahal saya nggak ngapa-ngapain ya. Materi ini ya mungkin ya jujur ya, saya juga pada saat menerima materi juga berat. Saya juga kan punya orang tua. Orang tua saya juga kan nggak sesehat kayak orang tua yang lain. Orang tua saya juga, mohon maaf ya, orang yang ibu saya itu udah jantung. Dia itu kalau misalkan nggak berobat dia udah langsung lewat gitu. Padahal saya belum bisa ngasih apa-apa. Orang tua saya juga mungkin nggak sehebat orang tua kalian karena orang tua saya juga kan buruh tani. Itu nggak buruh tani. Buruh tani itu saudagar, punya tanah, dia kerja di situ. Kalau misalkan gagal panen udah bisa sampai nggak makan, udah biasa itu. Makanya saya ke Jakarta merantau kehidupan seperti itu ya. Kalau ngomong orang tua mah siapa sih yang nggak luluh hatinya kan? Sehebat apapun kita, tapi kalau ada orang tua mah kita mah nggak ada apa-apanya, berarti nggak ada apa-apa. Makanya saya pada saat materi ini kalian minta ngobrol sama orang tua, boleh direkam, boleh pakai video, direkam ya. Voice note bisa kan? Pakai rekaman bisa kan? Bisa rekaman. Kalau misalkan ada ini, misalkan video kalian simpan kameranya yang aman, yang nggak ini, tapi suaranya dapat ya. Tapi kalau misalkan ini video, ya pakai rekaman aja. Oke. Dikirimnya pakai GCR, kalau nggak Japri, nggak boleh di grup. Karena itu privacy. Mengerti? Saya hanya buat nanti kamu kasih ini namanya ini pasien. Ya. Kamu cuma hanya 3 pertanyaan, nggak sampai 5-3 menit. Sempatkanlah, misalkan datang orang tuanya datang nih kerja, mungkin ya orang tuanya datang, ayah duduk, ayah capek kan? Ini duduk dulu nih, aku bawain. Kamu duduk di sini, duduk ya, ayah. Dan gitu aja ngobrol. Kamu jangan langsung, ayah aku ada tugas dari PES ya, nggak ada mandat tugas PES. Ya, ngerusak tuh namanya, ngerusak suasana. Ayah kamu udah capek, yang ada kamu dimarahin. Ada aja sih, gak jelas banget sih. Duduk, ya capek nggak? Minum dulu ya. Atau ibu, atau siapa ya? Kalau ayahnya udah nggak ada, berarti ibunya. Kalau misalkan ibunya yang nggak kerja, berarti siapa? Duduk. Kan ada orang tua yang kerjanya kulit nyuci, gojek dan sebagainya, ada kan? Ada sih. Minum. Ayah, kerjanya bagaimana? Capek banget. Pasti buatlah suasana yang benar-benar supaya itu nyambung, supaya apa ya, pesan dari ayah itu dapat buat kita. Paham sampai di situ? Oke, jelas ya. Masuk. Pertanyaannya hanya 3. Ayah kerjanya apa? Bagaimana kerjanya? Pesan ayah buat aku itu apa? Gak lebih dari 3 menit. Waktu kita cuma 1 minggu, berarti 7 hari. 7 hari dikali 24 jam dikali 60 menit, jumlahnya itu 10.080 menit. Saya minta kalian hanya 3 menit. Banyak gak waktunya? Tapi kesempatannya belum tentu bisa. Itu beban moral kamu yang harus kamu kerjakan. Ya kan? Kesempatannya belum tentu bisa loh. Ya? Bisa? Pasti bisa. Ya, pasti bisa dulu. Kalau kalian gak ada masalah dengan orang tua, kamu biasa berhubungan baik dengan orang tua, mungkin gak akan ada masalah. Tetapi kalau ada masalah itu, kalau kamu gak pernah ngobrol sama orang tua, gak pernah ini, itu akan jadi masalah buat kalian. Mengerti? Cukup ya materi hari ini, sampai ketemu hari Rabu apa Kamis? Kamis. Rabu ya? Kamis Pak. Oh, hari Rabu jam pertama. Tapi tugasnya tetap dikumpulkan hari Kamis minggu depan, nggak Rabu. Cukup ya untuk hari ini. Ada 1 jam lagi pelajaran Bu agama ya? Iya, Suraya. Oke, cukup. Ada yang tanyakan kalau itu apa? Boleh, silakan. Bosan boleh. Pakai rekaman boleh. Nanti saya kasih link GCR, nanti kalian download GCR. Kalau nggak, Japri. Oke? Sip, deal. Konsekuen, tugas, tepat waktu. Jelaskan ada hukumnya tadi. Iya, yang berat itu bukan wawancaranya, momennya. Ada yang tanyakan lagi?
Pak ya.